pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 telah berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita menyambut dengan tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi berikan tepuk tangan bagi saya. Senang di tengah seluruh jemaat ini adalah orang-orang yang menjadi pemenang untuk menunjukkan dirinya dalam kemenangan-kemenangan. Di tengah kemenangan itu mereka akan bersorak-sorai, memuji dan membesarkan nama Tuhan, sembari untuk dengar-dengar saat firman Allah. Karena jalanlah dalam waktu-waktu ini, saudara-saudara, firman yang akan diperdengarkan itu dan berpotensi untuk mengangkat dan membimbing kita di dalamnya. Kenapa jarang? Kenapa akan bisa terjadi akan kejarangan itu? Adalah karena banyaknya sekarang ini tantangan. Belum apa yang sedang terjadi dalam bencana-bencana, kesibukan orang yang selalu untuk cari makan, dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Masa-masa ini terlalu sibuk adanya, belum dengan handphone, belum dengan sesuatu apa yang ada di samping kiri kanannya, belum tetangga yang mempengaruhi, tetangga yang membuat kita ini dalam kelemahan, tetangga yang bercerita tentang cerita manusia yang ada di dalam dunia yang sangat melemahkan. Itu sebabnya kalau aku mendahulukan Tuhan untuk mengurai kebenaran kepada saudara-saudara sekalian, kebenaran itu akan menjadi keuntungan bagimu, kebenaran itu akan menjadi kekuatan bagimu, kebenaran itu akan menjadi perlengkapan bagimu. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus nyata bersama dengan engkau. Mari kita berikan tepuk tangan. Saatnya akan menguraikan kepada saudara-saudara hasil dari semua apa yang Tuhan kerjakan. Ketika aku beberapa bulan yang lalu dicas untuk kau mengurai kebenaran, dan hatiku, jiwaku dalam kebenaran pun diurai, saudara-saudara, untuk naik. Dengarkan sidang jemaat Tuhan, supaya hambanya waktu menyampaikan firman Allah jangan ada yang sia-sia kelak. Karena saudara-saudaralah tanah-tanah yang subur yang diharapkan oleh Tuhan, supaya bertumbuh benih-benihmu akan menjadi buah-buah kebenaran yang akan kelak adalah untuk saudara-saudara dituai untuk menuai jiwa-jiwa. Sedang kita juga hari ini, saudara-saudara, sedang masuk pada dimensi yang ketiga. Hendaklah saudara-saudara punya pengertian dimensi yang ketiga itu maksudnya akhir daripada akhir-akhir ini. Di tengah pelayanan GBI Harmoni Ratu rapat bersama dengan hambanya, karena tidak asal-asalan. Ini adalah uraian dari kebenaran-kebenaran. Sebab sayang manusia itu hidup adalah hidup di dalam kesia-siaan, hidup ikut-ikutan di tengah dunia dalam semeratnya melawan Tuhan. Ikut pula lah anak-anak Tuhan yang ada tergoda di dalamnya. Dengar baik-baik, hari ini ku sampaikan hanya dua hal berkaitan dengan firman Allah yang disebut semua. Segala tantangan itu luar biasa saat ini bekerja. Belum lagi kekuatan firman Allah yang berkata manusia semakin garang, manusia tidak peduli dengan agama, manusia tidak tahu berterima kasih. Manusia pada waktu itu adalah garam, dan tiadaannya seperti singa yang bersama-sama dengan simbolis di tengah kehidupan ini mau menerkam pohon. Saya percaya bukan ada di tengah jemaat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kenapa tidak ada? Karena aku percaya uraian dalam kebenaran-kebenaran ini menjadi bahagian di tengah kehidupan saudara-saudara untuk berjalan dalam kebenaran. Katakan amin. Sebab itu dua bahagian ini akan kusampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama adalah bahagian setiap tantangan itu akan mendapat kemuliaan bagimu. Tantangan itu mengerjakan kemuliaan bagi kamu, bagi kita sekalian. Amin. Artinya saudara-saudara, memang di mana-mana ada tantangan. Tantangan untuk pribadimu, tantangan untuk ekonomimu, tantangan untuk segala
sukacita menjadi tidak. Tantangan apa lagi? Tantangan dalam gereja. Saya berdoa saudara-saudara supaya tidak ada di dalam jemaat Tuhan lagi yang namanya menentang pekerjaan Allah. Melainkan saya mengajari saudara-saudara dalam kebenaran. Tanya Tuhan, dialog dengan Tuhan, supaya banyak doa-doamu. Lebih baik kalau engkau berperkara dengan Allah, Alkitab mengatakannya. Tapi kalau engkau berperkara dengan dunia, sampai kepada pengadilan dengan baik-baik, umurmu akan singkat dan diperpendek oleh karena masalah dan keadaan itu. Shalom. Jangankan dengan hukum itu yang membuat engkau susah. Bencana-bencana ini pun, dan termasuk segala sesuatu yang sedang bekerja di dalam dunia ini, akan mencekam dan membuat saudara-saudara lupa diri dan tidak lagi punya iman untuk datang dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan. Karena itu, kesaksianlah yang aku akan bacakan kepada saudara-saudara. Mereka pemenang, mereka yang mau diurai di tengah kebenaran-kebenaran. Katanya, demikian firman Allah 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 menjadi pelajaran bagi saudara-saudara, termasuk mereka yang mengikuti Facebook yang ada sedang dilakukan di tengah dunia, dalam dunia maya. Sebab itu kami tidak tawar hati, katanya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merusuk, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari dengan baik-baik. Inilah uraian kebenaran. Sebaiknya ini ada di setiap langkah-langkah, di setiap pemikiran kita, di setiap ketentuan kita, di setiap rancangan-rancangan apa yang mau kita lakukan dalam masa-masa ini. Apa itu, saudara-saudara? Adalah mengalahkan tantangan, bukan terpengaruh dengan tantangan. Shalom. Di sana sini sedang terjadi yang menggemaskan. Saudara cukup berdoa, punya persekutuan dengan Tuhan. Dia akan memulai jalan-jalan solusi untuk jalan keluar. Dan kebenaran-kebenaran firman Allah yang diungkapkan menjadi milik dan bagianmu untuk melepaskan engkau dari segala marak apapun yang dibuat oleh iblis dan dunia dengan segala kejahatan. Shalom. Itulah yang dikatakan mereka ini tidak tawar hati. Artinya tidak tawar hati adalah tidak berpengaruh. Mereka hanya menghadap Allah dan berkata, "Oh Yesus, tentu engkau tahu apa yang akan terjadi, dan engkau tahu apa yang sedang terjadi." Aneh-aneh ini sekarang, saudara-saudara, di luar negeri, dekat-dekat dengan Timur Tengah, keluar api menghanguskan kota, keluar api dari tanah-tanah, dari bangunan-bangunan, keluar api. Saya selidiki apakah ini diedit, ternyata tidak. Kejadian itu terekam yang membuat hanguslah kota. Saya ingatkan kita semua, saudara-saudara, yang mungkin saja itu bisa terjadi di kota-kota. Belum lagi saudara tahu bagaimana manusia-manusia beringas. Entah apa yang di demo, saya kurang tahu, saudara-saudara, membakar rumah-rumah, gedung-gedung besar, dan membakar segala sesuatu yang sudah indah untuk tidak lagi menjadi indah. Saya mau ketik kepada saudara-saudara satu pengetahuan kita di dalam kebenaran-kebenaran. Kalau itu terjadi, supaya dunia sebenarnya tahu apa yang ada di dalam dunia ini umurnya singkat dan bisa dimusnahkan hanya dengan sekejap mata. Supaya dunia tahu ini, saudara-saudara, pikirannya jangan hanya di situ, membangun rumahnya, membangun gedungnya, membangun masa depannya, membangun ekonominya dengan baik-baik. Dalam Matius 6 ayat 33, 23, ya, carilah dahulu
Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Artinya supaya kehidupan saudara-saudara kokoh, tidak tercebur kepada lumpur dosa, tidak ikut bersudut-sudut, tidak ikut bingas seperti apa yang sedang terjadi saat-saat ini, saudara-saudara. Kenapa? Saya punya keyakinan kalau firman itu berdiam di dalam hati kita, maka Tuhan punya acara untuk menuntut. Digenapilah firman, digenapilah kata-kata nyanyian kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ini sesuatu kerinduan saudara-saudara seharusnya juga bagi kita semua tanpa terkecuali. Merindukan Roh Kudus pegang tangan kita. Jangan dipegang oleh orang lain. Jangan dipegang orang-orang yang tidak jujur pada masa-masa ini. Jangan dipegang orang-orang yang suka menyeleweng waktu. Itu sebabnya saudara-saudara, nasihat ini diberikan kepada kita. Datanglah senantiasa di dalam hidup. Shalom. Datanglah di dalam ibadah tanpa terkecuali, tanpa sesuatu kecuali. Dengan kata lain, tidak ada sungguh-sungguh, tidak ada kelemahan, tidak ada sesuatu yang menjadi batu sandungan di tengah kehidupan kita. Kalau mau datang di dalam rumah Tuhan, sebab itu kewajiban saudara-saudara shalom. Ada dimensi yang ketiga ini yang diharapkan untuk membangun adalah mereka-mereka yang setia. Apa yang mau dibangun saudara-saudara? Untuk mencari 300 jiwa. Shalom. Bahkan juga saudara-saudara mau dipilih untuk menyelamatkan seisinya. Saya juga terkejut saudara-saudara, masa-masa ini bagaimana Tuhan untuk memanggil saya, pegang tangan saya, sehingga segala doa rencana dijawab oleh Tuhan, dan tanganku kurasakan adalah dibimbing oleh Tuhan. Tidak capek-capek untuk membuat aku bisa berkenalan dengan mereka penguasa-penguasa yang ada di dalam 10 kota yang ada di Pulau Sumatera. Tanggal 30-31 ini kami bertemu. Aku tidak capek-capek untuk membentuk panitia, lalu segala sesuatunya aku harus tunggu. Biasanya untuk membentukkan panitia dan lain sebagainya. Dengar baik-baik, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya, termasuk orang-orang yang super membantu di tengah pekerjaan sampai dengan regional ini. Dengar baik saudara, apa yang dimaksud dengan regional? Untuk jawaban doa atasku sebagai pribadi sebagai yang Tuhan adalah seluruh kota, ada 10 kota-kota besar yang ada di Pulau Sumatera berhimpun tanggal 30-31 Oktober untuk bersama-sama melayani umat Tuhan yang ada di Medan sekitarnya sampai dengan Sumatera sekitar. Mari kita berikan tepuk tangan. Ini kesaksian. Nah, salahnya ialah aku menolak tantangan. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada padaku. Tidak ada yang suka, tidak ada yang mustahil. Amin, amin. Itu jangan saja menjadi sesuatu perkataan saja di dalam mulut kita. Sebab yang dimaksud tentang tidak ada kesudahan itu adalah bagi setiap langkahmu untuk masa depanmu akan dimulai di tengah kebenaran, supaya bagimu juga tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ini pujian kita, ini syukur kita juga, termasuk dengan berterima kasih kalau firman Allah selalu menyala. Amin, amin saudara-saudara. Karena kalau menyala bagiku, pasti menyala bagi saudara-saudara. Shalom. Aku ingatkan firman Tuhan yang berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Soal penderitaan dengan baik itu saudara-saudara, Anda adalah artinya Bapak.
nggak membuat kita celaka, dan nggak membuat kita jatuh, dan nggak membuat kita mati. Shalom, shalom. Iya, karena dijamin oleh Tuhan. Karena demikian, kalau ada kesaksian dari anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan atau gereja Tuhan atau para hamba Tuhan yang dekat, penderitaan, mereka mengalami penderitaan saat memberitakan Injil pada masa-masa itu jauh lebih besar, lebih mengerikan daripada penginjilan sekarang ini, saudara-saudara. Dan mereka berkata begini, kan, menilai semuanya itu adalah kecil dibanding dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan saya berikan kepada saudara-saudara, perkara kecilku, kalau Tuhan menjawab doamu, itu kemuliaan bagimu. Dan aku ajarkan hari ini dengan baik-baik, setia dalam perkara kecil ini, proses-proses kita, bagaimana untuk melakukan kehendak Tuhan dalam panggilanmu, di kala waktu itu masih perkara kecil, maka dipercayakan perkara besar. Itulah pertumbuhan imanku, itu juga lah pertumbuhan dalam kesaksian-kesaksianku bagaimana gereja. Dimensi yang ketiga, bukan aku dapatkan atau didorong-dorong seseorang, dan bukan juga angan-angan. Satu kali aku pernah berperkara dengan Tuhan waktu aku di Jakarta, sendirian dalam satu hotel, karena temanku lagi check up dan sakit dan kembali ke rumah saudaranya, jadi gak ikut bersama dengan saya. Malam ini saya punya perkara karena aku melihat GPI Pohon Satu dan pelayanan pendeta yang maksud saya Yohanes Labuai, termasuk dengan semua fasilitas yang ada, dan bagaimana dia berhasil untuk merekrut hamba Tuhan untuk memenangkan Indonesia sampai terjadinya CGI itu, saudara-saudara, atau festival yang kami sedang selenggarakan bersama dengan Departemen Pekabaran ini. Luar biasa, luar biasa. Sampai saya berkata kepada Tuhan, luar biasa ini, luar biasa. Dan saya melihat di tengah pelayanan itu, mulai dari waktu pendeta Yakub Nahwai berkata-kata tentang seluruh bangunan yang ada dengan misi dan pertumbuhan gereja, aku tahu, dan wujudnya aku telah melihatnya, luar biasa. Shalom, shalom. Jadi aku katakan kepada Tuhan, untuk membangun yang seperti ini, kalau Tuhan mau, aku percaya. Tetapi kalau Tuhan tidak ikut untuk mengatakan, dan bukan program Tuhan, aku tidak akan jauh bikin penakut. Shalom. Aku terus dibangun. Hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari keempat, aku dibangun di dalam bangunan itu. Aku berkata, Tuhan, hapus. Dalam sembari, karena kalau di Rantau Prapat nanti, iman ini pasti cium. Shalom, shalom. Bukan karena berjemaah, tapi di sisi sama, di sisi sini. Shalom. Bawakanku di dalam pokok-pokok doamu supaya semangat, sehingga karena lelah mungkin saudara-saudara, karena selama di sana hari itu tidak tertib. Dengar baik-baik ini saudara-saudara. Jadi ubah di dalam doa, Urataka dengarlah. Shalom. Sampailah aku di Rantau Prapat. Itulah dengan minyak. Bangun aku pagi, kebiasaan bagiku bangun pagi. Jam 4 itu aku dibangun Islam. Aku terbang, lalu aku berdoa sampai dengan jam 5. Tapi tidak tahan lagi itu aku. Shalom saudara-saudara. Maka sekitar pagi jam 8 atau jam 9 itu saya tidak lihat jam, saudara-saudara. Merudu, bangunan. Suara itu terdengar, aku bangun. Mana mungkin ada anak untuk mengatakan, mana mungkin
mengatakan yang seperti itu karena namamu disebut. Bangunlah, bangunlah aku, Tuhan bimbinglah, kembalilah kami komunikasi. Shalom. Hanya dengan untuk mengurai dimensi yang ketiga ini. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Shalom. Betapa baiknya Tuhan. Mulai dari Jakarta sampai ke Rantau Prapat dia sertai aku. Itu yang membuat sehingga aku tahu aku adalah anak yang dikasihinya dan disayangi secara khusus. Begitu aku melihat dari belakang sampai dengan sekarang ini, semuanya memang kejadiannya karena Tuhanlah yang berkata-kata dan melakukan dan merancangnya, maka aku lakukan dan aku bersamanya, maka semua jadi di dalam keberhasilan. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang kedua, dengan segera bahagian yang kedua saya sampaikan saudara-saudara, pernyataan kuasa kebangkitannya menjadi kemuliaan bagi kita. Katakan amin saudara-saudara. Pernahkah saudara ingat kalau Yesus itu mati secara daging, yang membangkitkannya siapa? Adalah Allah. Saya baca ada firman-Nya yang tertulis, bukan sekedar ingatan, dari 1 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan saya kutip ayat yang ke-17. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Katakan amin. Karena siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Aku bukan memulai ini saudara-saudara. Bagaimana saudara punya keterikatan dengan Tuhan, sehingga rohmu akan menjadi nyatu dengan Tuhan. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan baik-baik adalah luar biasa. Dia katakan dalam firman itu, aku dan Bapa adalah satu karena Dia. Dengan roh Allah di dalam setiap pelaksanaan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu adalah satu, menyatu. Makanya kematian bagi Dia secara otomatis dikalahkan. Gak malah Dia harus mengundang tua-tua dari selatan panitia untuk banyak berdoa, dan sesuatu apapun tidak dilaksanakan kalau secara lahir